bertanya kepada beliau tentang apa sesungguhnya agama itu. Kita juga ya udah beragama lama ya. Kalau ditanya, Bapak Ibu agamanya apa? Pasti menjawab kan, agama A, agama B, agama C. Tapi kalau ditanya, sebetulnya agama itu apa sih? Belum tentu loh bisa menjawab. Bahkan Profesor Dr. Quraish Shihab dalam sebuah tulisannya mengatakan, memang sulit ya untuk mendefinisikan agama itu. Beliau aja seorang ulama besar mengatakan mendefinisikan agama itu sulit. Karena kalau sudah didefinisikan, maka definisi itu menjadi membatasi pengertian yang ada di dalamnya. Tekadkan diri kita di setiap hari baru yang diberikan semesta kepada kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber cahaya, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Kalau bangun pagi selalu bertekad, tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya bertemu saya. Begitu. Yakinkan diri ini menjadi rahmat bagi semesta, bagi siapapun mereka. Selalu begitu. Jadikan diri kita sebagai magnet yang bisa menarik semua keberlimpahan. Makanya sering-sering menyadari nafas. Masuknya disadari, tinggalnya disadari, saat lepas disadari. Nafas itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Saat nafas masuk, energi murni dari semesta masuk, mengganti energi lama yang ada dalam tubuh kita. Sehingga sebetulnya setiap hela nafas kita itu selalu menjadi diri yang baru, dengan pemikiran yang baru, dengan sudut pandang yang baru. Ketika nafas keluar, buang semua cara berpikir lama yang tidak menguntungkan, perilaku-perilaku lama yang merugikan. Nafas ini mau diimajinasikan sebagai apa? Ya terserah kita. Tadi saya ngajak hening, saya tarik nafas yang lambat, saya tarik energi semesta tanpa batas, saya tarik energi keberlimpahan, saya tarik energi cinta. Saya isi dulu karena saya mau menyebarkan energi. Saya tidak boleh kekurangan energi selama saya memberikan kajian. Ketika saya melepaskan nafas, saya lepaskan pada Bapak Ibu semuanya, supaya ada koneksi antara Bapak Ibu dengan saya. Karena kita ini sekarang terkoneksi oleh apa? Nih, oleh ruang kosong ini. Kita ini sekarang sedang mengambil kehidupan dari ruang kosong yang sama. Maka kita disebut sa-udara. Sa-udara. Sadar aja bahwa sebetulnya kita mengambil kehidupan dari tubuh yang sama, dari semesta yang sama. Daya yang ada dalam diri kita itu berasal dari sumber yang sama. Sadar aja itu. Gak mungkin lagi kita menyakiti orang lain, gak mungkin lagi kita merendahkan orang lain. Begitu. Jadi yang hilang dari diri kita itu sekarang ini adalah kesadaran. Itu yang hilang dari kita. Kita bersyukur hari ini kita dipertemukan kembali, baik yang offline di sini maupun yang online di rumah masing-masing. Saya harus menyapa dulu karena ada puluhan ribu sahabat-sahabat yang sudah menunggu dari tadi pagi untuk mengikuti live acara kita ini.
Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, energi universal tanpa batas, yang meliputi seluruh makhluk ciptaannya, yang selalu lebih dekat bersama yang dikuasainya. Beliau tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Perasaan ditinggalkan oleh Allah semata-mata karena kita sering mengabaikan kebenaran yang ada dalam diri kita sendiri. Orang yang sering mengabaikan intuisi dari dalam dirinya, semakin sering dia mengabaikan intuisi itu, maka dia semakin ada hijab antara dirinya dengan Allah. Itulah yang sering merasa seolah-olah Allah jauh dari diri kita sendiri. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa sebetulnya beliau itu tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, mengurusi seluruh kebutuhan kita tanpa batas. Maka beliau menyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita rasakan kehadirannya, kita mohon ridhonya sekaligus berkahnya, karena kehadirannya sudah cukup membuat ridho dan berkahnya meliputi diri kita semua. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2010 itu ada film yang di launching, judulnya Sang Pencerah. Ada yang pernah nonton? Sutradaranya itu adalah Mas Hanung Bramantyo. Kalau saya cerita isi film itu, habis waktu kita. Saya hanya ingin mencuplik saja satu dialog singkat yang sangat menghunjam di film itu, yaitu dialog antara Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh Islam yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, dengan murid-muridnya. Tentu saja kalau saya ceritakan skenarionya panjang, tetapi saya ingin mencuplik bagian kecil saja. Saat itu beliau sedang berkumpul dengan para santrinya. Ada salah seorang santri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya kepada beliau tentang apa sesungguhnya agama itu. Kita juga ya udah beragama lama ya. Kalau ditanya, Bapak Ibu agamanya apa? Pasti menjawab kan, agama A, agama B, agama C. Tapi kalau ditanya, sebetulnya agama itu apa sih? Belum tentu loh bisa menjawab. Bahkan Profesor Dr. Qawari Shihab dalam sebuah tulisannya mengatakan, memang sulit ya untuk mendefinisikan agama itu. Beliau aja seorang ulama besar mengatakan mendefinisikan agama itu sulit. Karena kalau sudah didefinisikan, maka definisi itu menjadi membatasi pengertian yang ada di dalamnya. Makanya ketika ditanya apa sih agama itu oleh santrinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak menjelaskan agama adalah tidak. Beliau mengambil biola dan kemudian beliau memainkan biola itu. Karena beliau memang memiliki keahlian memainkan biola yang luar biasa. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang memainkan biola itu, ya, saking ahlinya, kuncinya, nadanya, ritmenya sangat dikuasai dengan perasaan yang penuh. Para santri yang mendengarkan alunan suara biola itu merasakan suatu kedamaian yang luar biasa.
Setelah selesai beliau memainkan biola itu, kemudian beliau bertanya, apa yang kalian rasakan? Pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika saya sedang memainkan biola itu? Ada yang santri mengatakan, saya merasakan suatu keindahan yang luar biasa di film itu. Ada yang mengatakan, saya sampai terbawa mimpi. Ada yang mengatakan, waduh tadi damai sekali, sampai saya tidak merasakan masalah-masalah yang selama ini sedang mendera saya. Pokoknya memasuki suatu perasaan keindahan, kedamaian yang luar biasa. Kemudian beliau menyerahkan biola itu kepada salah seorang di antara santrinya di film itu. Nah, ini si santri yang mengambil biolanya beliau ini memang tidak pernah memainkan biola itu, tidak mengerti kunci-kuncinya, tidak mengerti nada-nadanya. Pokoknya diambil saja, digosok aja itu biola. Setelah selesai santri ini memainkan biola yang tanpa ilmu itu tadi, ditanya lagi santri yang lain, apa yang kalian rasakan? Kacau yai, berisik yai, gak karu-karuan yai, gitu. Dan terakhir beliau mengatakan, itulah agama. Jadi agama itu begitu diserahkan pada orang yang bijaksana, yang luas pengetahuannya, yang penuh cinta kasih, agama itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang damai, sesuatu yang berdampak positif buat semua orang. Tapi ketika agama itu jatuh pada orang yang sempit sudut pandangnya, keras hatinya, sombong, merasa paling benar, intoleransi, tidak moderasi, agama itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, bisa menjadi sumber konflik, bisa menjadi sumber kekacauan. Kira-kira itu esensi dari cuplikan film Sang Pencerah yang disutradari oleh Mas Hanung Bramantyo. Bisa mengerti? Ya. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang ulama besar di Indonesia yang sudah tidak asing lagi, beliau tidak mendefinisikan agama? Karena beliau sudah mencapai kearifan. Definisi itu malah justru akan membatasi. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita semua, apakah agama yang kita agem ini sudah bisa seperti biola yang dimainkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau agama yang kita agem ini malah membuat berisik, mengganggu, memecah belah, seperti biola yang dimainkan oleh santrinya beliau yang tidak ahli main biola itu? Bisa dijawab? Silakan jawab oleh kita masing-masing. Seorang pemenang hadiah Nobel namanya Dalai Lama, pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian. Saat beliau diwawancarai dalam acara resmi, beliau ditanya, agama apa yang paling baik? Kalau orang yang tidak bijaksana pasti akan mengatakan agama yang dianutnya. Dan kita juga sudah tidak asing lagi kalau beliau itu adalah penganut agama Buddha. Ketika ditanya agama apa yang paling baik
menurut Anda? Ini jawaban orang bijak. Apa yang beliau katakan? Agama yang paling baik adalah agama yang membawa penganutnya menjadi jauh lebih baik. Jadi agama yang paling baik adalah agama yang membawa penganutnya menjadi lebih baik. Itu jawaban orang bijak. Kalau Bapak Ibu ditanya, agama apa yang paling baik? Sudah bisa diduga jawabannya. Sudah bisa diduga ya. Gak peduli kelakuannya kayak apa. Gak peduli lingkungan merasa apa dengan dia. Pasti dia akan menjawab dengan fanatismenya. Tapi orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, jawabannya itu universal. Tidak memojokkan satu kelompok dan tidak mengagungkan keyakinannya sendiri. Agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan penganutnya menjadi lebih baik. Penasaran ini yang tanya, kalau begitu apa agama Anda? Masih tidak terpancing. Beliau mengatakan, agama saya adalah cinta. Tambah pusing kan yang nanya? Wah, ini agama apa lagi nih? Jangan-jangan agama baru lagi. Itulah kenapa hari ini saya ingin mengusung satu topik besar yang sangat penting buat bangsa ini. Dan saya berharap kajian ini didengar oleh seluruh tokoh-tokoh agama, apapun agamanya, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Topik besar kita hari ini adalah kurikulum cinta. Nah, kurikulum cinta ini adalah sebuah gagasan yang dimunculkan oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama yang sekarang, Menteri Agama RI. Dan kenapa beliau mengusung kurikulum cinta ini? Saya coba pelajari latar belakangnya, karena saya 34 tahun mengajar di universitas, dan terkadang saya ditugasi untuk menyusun kurikulum. Jadi saya sangat terbiasa kalau bicara kurikulum. Kenapa kurikulum cinta ini diusung? Dan apa esensi dari kurikulum cinta ini? Esensinya sederhana. Tidak boleh lagi di negara yang kita cintai ini, Indonesia yang beragam budayanya, beragam keyakinannya, beragam sukunya, beragam tradisinya, ada pelajaran agama, baik itu di sekolah secara formal maupun di masyarakat, yang menanamkan kebencian kepada orang lain yang berbeda agama. Kira-kira keren nggak esensi dari kurikulum cinta ini? Makanya ini yang akan saya bahas hari ini. Untuk apa? Nah, ini judulnya, kurikulum cinta menjaga keutuhan bangsa. Saya hanya memohon kepada Bapak Ibu, para sahabat sekalian, lihat cara saya menulis keutuhan. Lihat cara saya menulis keutuhan. Ya. Jadi ke strip u strip Tuhan. Bisa dibaca keutuhan, keutuhan itu satu kesatuan, tapi bisa juga dibaca keutuhan. Jadi ada tekanan di situ. Apa pesan yang ingin saya sampaikan di judul ini? Pesannya adalah, kalau orang sudah benar-benar bertuhan pada Tuhan yang hak, pada Tuhan yang sebenarnya,
dan dia mengalami Tuhan dalam dirinya, maka dia akan penuh dengan cinta. Dan cinta itu menghargai, menghormati siapapun tanpa syarat. Maka ini akan membangun keutuhan bangsa. Tidak ada bangsa di dunia ini yang sangat majemuk seperti bangsa kita. Kita punya puluhan ribu pulau. Kita ini bangsa yang sangat besar. Bangsa yang sangat besar. Kekayaan alam kita luar biasa. Kekayaan budaya kita luar biasa. Kekayaan tradisi kita luar biasa. Saya pergi keliling-keliling Indonesia. Di setiap daerah ada tradisinya, ada budayanya, ada kulinernya. Masing-masing punya kearifan lokal yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia ini. Dan saya berani mengatakan itu kenapa? Saya sudah keliling ke seluruh dunia. Bahkan saya 10 tahun bekerja dengan orang Jepang lewat proyek JICA namanya. Beliau mengatakan Indonesia ini surga. Dan beliau menyebut satu titik di Indonesia. Beliau mengatakan Bandung ini adalah tempat yang sangat comfortable. Tempat yang sangat nyaman. Kenapa? Tidak ada musim panas di Bandung. Tidak ada musim dingin di Bandung. Tidak ada musim salju di Bandung. Suhu udara lingkungan kita sangat bersahaja dengan tubuh kita. Makanya kita nyaman di suhu udara ini. Cobalah, pernah enggak ada yang pernah tinggal di negara yang sangat panas dengan suhu di atas 40 derajat Celcius? Di Arab misalnya, ada yang pernah umroh di suhu itu? Bulan-bulan Juni, bulan Juli sekarang ini, ya, sedang panas-panasnya suhu. Tidak nyaman. Saya pernah tinggal di sebuah negara di mana suhunya dingin sekali, sampai min 13 derajat Celcius. Ketika panas harus ada baju musim panas. Ketika dingin harus ada baju musim dingin. Orang Indonesia bajunya itu-itu aja. Betul nggak? Cuman karena kita kurang gaul, belum pernah pergi ke negara-negara lain, kurang piknik, kurang jalan-jalan, lalu menganggap seolah-olah hidup di negara asing itu lebih nyaman daripada di sini. Saya pernah ke Iceland, suhunya min 13 derajat Celcius, pengen cepat pulang. Tidak ada senyaman suhu di Indonesia, apalagi yang tinggal di Bandung. Luar biasa, gak perlu AC, hemat energi. Bukankah ini sebetulnya adalah karunia semesta? Dan kita dilahirkan di sini, di tempat ini, tanpa konflik. Dilahirkan di tempat yang nanam apa saja jadi. Ini luar biasa. Cuma kita tidak menyadari ini. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kolbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ayo keluarkan suaranya, kita nyanyi.
Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Maka kita menyebut tanah air ini adalah Ibu Pertiwi. Kita dilahirkan di sini. Tubuh kita berasal dari air yang di sini. Mineral-mineral tubuh kita berasal tanah yang di sini. Makanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau ada orang ngaku bangsa Indonesia tapi tidak cinta bangsanya sendiri, aneh. Dan kita hari ini jujur sudah kehilangan jati diri sebagai bangsa. Kita lebih mencintai budaya asing. Kita lebih mencintai baju asing. Kita lebih mencintai tradisi asing. Kita lebih mencintai kepercayaan asing daripada kita mencintai leluhur bangsa kita sendiri. Dan syarat bangsa kita untuk bangkit cuma satu. Syarat bangsa kita akan maju menjadi bangsa yang besar di dunia cuma satu syaratnya. Hargai warisan leluhur bangsa kita. Silahkan renungkan kata-kata saya. Karena hari ini kita sudah menjadi bangsa lain. Kita terasing di rumah kita sendiri. Karena kita sudah melupakan tradisi, budaya, ajaran yang diwariskan para leluhur kita. Ajaran Sili Asah, Sili Asih, Sili Wawangi, asli ajaran Nusantara. Saya coba membaca banyak referensi tentang definisi agama. Hanya ada satu bangsa di dunia yang punya definisi agama yang jelas, yaitu bangsa Nusantara. Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani agar kita memiliki akhlak yang terpuji dan budi pekerti yang luhur. Tidak ada bangsa manapun yang punya definisi agama kecuali bangsa Nusantara. Membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani agar terbentuk manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Cocok dengan kata-kata Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke semesta ini hanya satu, menyempurnakan akhlak. Salat, umroh, haji, saum, zakat, semua instrumen dalam mereka membentuk akhlak. Tetapi kalau semua ritual-ritual itu tidak memperbaiki akhlak, ada pertanyaan bagi kita, apa yang salah dengan ritual kita? Apakah ritual kita sama seperti yang diajarkan oleh para nabi, para rasul? Itulah pentingnya kita mempertanyakan. Keyakinan yang tidak pernah diragukan, keyakinan yang tidak pernah dipertanyakan, itu adalah fanatisme yang dibungkus dengan kepastian palsu. Sehingga kita tidak memiliki kepastian yang asli. Kita hanya beragama dengan fanatisme, tidak mengerti, tidak boleh mempertanyakan. Semua dibungkam. Tidak boleh mempertanyakan tentang agama. Mempertanyakan Tuhan tidak boleh. Tabu seolah-olah. Padahal kitab suci Al-Quran justru mengajarkan itu. Umatnya Nabi Musa
ketika disuruh mengimani Tuhannya Musa, Allahnya Musa, beliau tidak mengatakan aku beriman pada Allahmu Musa. Tidak, aku takkan mengimani Allahmu Musa sebelum aku bisa menyaksikan Allahmu dengan terang benderang. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Dan itu sering saya ungkap di kajian-kajian saya.